Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya situ ya. Mas Rul, Hadir Pak. Saudara Siti, Hadir Pak. Aisyah, Husnul. Hadir Pak. Materi hari ini adalah membaca. Baca. Ada yang tahu apa ini baca? Makasih Ki. Apa itu membaca? Membaca adalah kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Membaca adalah mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai khalayak ramai dan juga dimengerti oleh seseorang yang dicintai. Jadi itu ya, belajar membaca. Ada dua jenis bacaan. Yang pertama adalah bacaan non fiksi. Ada yang tahu apa itu bacaan non fiksi? Atau bacaan yang non fiksi? Bacaan buku paket, buku Lagi. sains, buku self improvement, buku sejarah. Oke, itu yang disebutkan temannya tadi. Kalau buku kalau yang bersifat fiksi seperti apa? Novel. Ya, baik. Apa lagi? Novel apa lagi? Komik. Ya, itu adalah buku fiksi ya. Banyak faktor yang kayak, tapi di generasi sekarang itu generasi anak muda banyak yang daya minat bacanya itu kurang, karena hebatnya negara kita itu berada di 61 dari bawah dari 62 negara. Jadi itu tuh paling rendah daya minat bacaan di Jakarta. Kenapa begitu? Karena anak muda sekarang itu apa-apa serba instan. Ya, jadi dia jarang membaca kayak buku film fiksi kayak buku sains atau buku matematika, buku pelajaran. Itu tuh kadang kalau butuh apa-apa kita hanya search saja di Google, sudah ada. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa daya ingat kita rendah, seperti faktor lingkungan. Di faktor lingkungan seperti di keluarga, ketika kita tidak dibudayakan membaca sejak dini, kita itu akan malas membaca. Seperti itu. Kemudian, nah, saya mau bertanya kepada anak-anak sekalian, kalau Rasikin dalam 1 tahun itu bisa mengamati buku berapa? Buku bacaan. 1 tahun terakhir itu 15 buku. Oh, sudah bagus ya. 15 buku. Buku apa saja yang didapat? Buku pelajaran kah? Buku seperti ini, buku non fiksi atau buku fiksi? fiksi kebanyakan novel. Sekarang memang di kalangan remaja itu kebanyakan dia mengoleksi buku-buku fiksi ya. Karena menurutnya itu relate dengan kehidupannya. Jadi ada banyak manfaat membaca, seperti meluas wawasan kita itu menjadi luas begitu. Apa yang kita tidak tahu menjadi tahu ketika kita membaca buku-buku. Kemudian membaca buku itu mengurangi stres anak-anak sekalian. Jadi ketika kita membaca buku itu tuh mengurangi stres kita. Kenapa begitu? Karena ketika kita membaca buku, maka kita mengalihkan
pikiran kita ke buku tersebut yang kita baca. Gitu. Mungkin itu saja. Bapak akan bagi kelompoknya. Kelompok pertama yaitu adalah Rastiqin dan Husnul. Kemudian kelompok kedua adalah Asrul dan Aisyah. Kelompok ketiga adalah Nur Hadifa dan Ahmad. Oke, itu saja. Kemudian, nah di tugasnya itu adalah kalian cari teks bacaan, kemudian setiap perwakilan kelompok itu naik membacakan dengan suara lantang ya. Begitu ya anak-anak. Baik, 4 tips agar tidak iri kepada orang lain. Pernahkah Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain? Mungkin ketika kita melihat orang lain sukses, tetapi kita tidak tiba-tiba terpikir pertanyaan berikut dalam pikiran. Mengapa saya tidak seperti dia? Pertanyaan menduga seperti itu bisa terjadi secara terus-menerus dalam hal lainnya. Untuk mengatasi pemikiran-pemikiran tersebut, Anda bisa mengikuti tips yang dilansir dari Huffington. Kenali yang pertama, kenali diri sendiri. Jadi hal pertama yang perlu dilakukan adalah kita tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain, adalah kenali diri sendiri. Jika Anda mengenali diri sendiri, ketika Anda melihat keberhasilan orang lain membuat Anda terpacu menjadi lebih baik. Bukannya merasa tidak percaya diri atau sedih. Kemudian gambarkan diri Anda dalam kata-kata seperti pintar, kuat, baik, keibuan, memiliki tujuan dan sebagainya. Dengan mengenal dan menghargai diri sendiri membuat Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Terima kasih. Kemudian kelompok 2, Husnul, perwakilan kelompok 2. Baik, setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Mungkin ada orang tua yang berkata, duduk tegak seperti saudaramu, atau bersihkan kamarmu seperti kakakmu. Perintah-perintah seperti itu membuat anak belajar untuk mengetahui apa yang dilakukan dengan apa yang telah dilakukan orang lain. Akan tetapi, hal itu tidak akan berpengaruh ketika setiap manusia menyadari bahwa ia memiliki karunia yang berbeda. Jadi, Pak. Ya. Terima kasih. Kemudian kelompok 3, Aisyah terus. Jadi, ketika Anda menghabiskan hidup untuk mengejar kemampuan orang lain, boleh jadi itu akan membuat Anda merasa khawatir tentang siapa yang nantinya melewati Anda. Itu akan membuat Anda membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jika Anda bekerja untuk memberikan impian, apapun posisi Anda dalam suatu kekuasaan atau jabatan bukan masalah. Kemudian meniru orang berhasil. Ketika seseorang melakukan sesuatu dengan baik, coba evaluasi apa yang membuatnya berhasil. Carilah cara untuk memasukkan sifat-sifat keberhasilannya dalam kehidupan Anda sendiri. Baik, terima kasih. Nah itu tadi yang tugas dari Bapak. Kemudian Bapak akan memberikan tugas ya. Tugas itu adalah tugasnya catat, itu adalah mencari wacana atau teks bacaan. Kemudian kemudian cari itu biar di sumber manapun, kayak internet, buku, pokoknya dari manapun. Kemudian kasih kesimpulan dan kasih infonya. Itu ya tugasnya. Dimengerti? Saya yakin sama hari ini
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.